Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan firman kepada kami, firman yang tertulis di dalam Alkitab. Kami bersyukur kalau kami bisa memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, dan kami bersyukur kalau kami bisa mengakses Alkitab ini dengan bebas. Kiranya Tuhan yang kembali mencerahkan pikiran kami sebelum kami membaca Alkitab dan sebelum kami mendengarkan penjelasannya. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah memberikan firman ini kepada para penulisnya ribuan tahun yang lalu mencerahkan pikiran kami sehingga kami dapat melihat keindahan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuat hati kami menjadi tanah yang subur, dan taburilah hati kami dengan firman-Mu ketika khotbah ini disampaikan. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini, berbicaralah kepada kami melalui mulut dan bibirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Filipi 4 ayat 14 sampai 20. Kita akan berbicara mengenai kemurahan hati, atau dalam bahasa Inggrisnya generosity. Tema kita hari ini adalah kemurahan hati bagi kemuliaan Allah. Kita akan membaca bagian ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat-ayat genap dan saudara-saudara membacakan ayat-ayat ganjil. Filipi 4 ayat 14 sampai 20, saya akan mulai terlebih dahulu. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita baca ayat 20-nya bersama-sama. 2, 3, ya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Paulus memuji jemaat Filipi yang sudah mengirimkan bantuan untuknya di dalam penjara. Pada ayat 14, Paulus berkata, namun baik juga perbuatanmu. Mengapa Paulus mengatakan perbuatan mereka baik? Saudara-saudara, tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Semua orang pasti setuju bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Paulus adalah perbuatan yang baik. Saudara-saudara, tidak mungkin ada orang yang mengatakan bahwa menolong orang yang sedang dalam berada kesusahan adalah perbuatan yang salah. Saya ulangi sekali lagi, tidak mungkin ada orang yang mengatakan bahwa menolong orang yang sedang berada dalam keadaan susah adalah perbuatan yang salah. Saudara-saudara, ketika kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang yang sedang dalam keadaan susah, ketika kita menolong orang yang sedang dalam keadaan susah, itu menunjukkan bahwa kita tidak egois. Saudara-saudara, orang yang egois tidak mungkin nolong orang. Dan untuk bisa menolong orang lain, saudara dan saya tidak boleh egois. Saudara-saudara, syarat untuk menolong orang lain adalah saudara berhenti memikirkan diri saudara sendiri. Orang yang masih memikirkan dirinya sendiri, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin ada waktu, tidak mungkin ada hati, tidak mungkin ada motivasi untuk menolong orang lain. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, menolong orang lain itu berarti saudara harus berpikir keluar. Menolong orang lain menuntut saudara berpikir keluar, thinking outward. Tapi keegoisan itu mendesak saudara untuk berpikir ke dalam, thinking inward. Saudara-saudara, tema kita hari ini mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati itu mengajak saudara untuk berpikir keluar, berhenti berpikir ke dalam. Tapi kalau saudara-saudara masih terikat dengan pikiran ke dalam, ya saudara tidak akan bisa berpikir keluar. Apalagi melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, syarat untuk menolong orang lain atau syarat untuk melakukan kemurahan hati atau generosity, saudara tidak boleh
egois. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, egois itu kan biasanya dikontraskan dengan altruis. Ya, saudara-saudara manusia kan biasanya dibagi menjadi dua, manusia yang egois dan manusia yang altruis. Apa artinya manusia yang egois? Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia altruis itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya bisa memikirkan orang lain. Nah, saudara-saudara kayak saudara, sebenarnya altruisme itu bukan hanya ada dalam kekristenan. Altruisme itu juga ada di luar kekristenan. Orang-orang altruis itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, saudara-saudara, dia sudah selesai dengan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya saudara kayak saudara Tuhan, dia bisa memikirkan untuk menolong orang lain. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini biasanya disebut dengan filantropis, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara ada sekelompok orang yang hari ini disebut dengan filantropis, saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, contoh dari orang filantropis itu Bill Gates, saudara-saudara ya. Ya, selain Bill Gates itu ada yang namanya Warren Buffett, saudara-saudara ya. Nah, orang-orang seperti ini sudah selesai dengan diri mereka, saudara-saudara. Ya, umurnya masih panjang, uangnya sudah kelebihan. Nah, saudara-saudara ya. Saudara Tuhan, orang-orang filantropis itu adalah orang-orang yang sudah panjang menjalani hidup tapi masih bisa hidup lagi. Sementara uangnya sudah kebanyakan. Ya, saudara-saudara, untuk dihabiskan pun sampai mati, saudara-saudara, masih kelebihan. Maka saudara-saudara, ada orang-orang seperti ini berpikir, untuk apa uang ini saya simpan terus? Saya mau bagikan kepada orang lain. Maka saudara-saudara, Bill Gates itu mendirikan sebuah yayasan yang bernama Bill and Melinda Gates Foundation. Ya, saudara-saudara, waktu itu Melinda Gates masih istri sahnya Bill Gates, saudara-saudara ya. Sekarang kan bukan lagi istrinya Bill Gates, sudah menjadi mantan istrinya Bill Gates. Tapi saudara-saudara, waktu itu mereka mendirikan sebuah yayasan namanya Bill dan Melinda Gates Foundation. Saudara-saudara, yayasan ini banyak menolong negara-negara terbelakang. Ya, salah satunya adalah negara-negara di kawasan sub-Sahara di Afrika, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu bedanya filantropis dengan saudara dan saya. Saudara-saudara, saya percaya ya, di dalam ruangan ini banyak orang murah hati, tapi nggak disebut filantropis, saudara Tuhan. Kenapa? Karena skala kemurahan hatinya personal, saudara-saudara ya. Kalau skala kemurahan hatinya Bill Gates ini kan sudah nasional, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita juga murah hati ya, tapi nolong tetangga. Ya, saudara-saudara, kalau kita sebut nolong tetangga, ya nggak masuk koran lah, saudara-saudara ya. Saudara nggak akan disebut sebagai kaum filantropis, saudara-saudara ya. Hanya kenapa? Hanya karena meminjamkan uang kepada tetangga saudara untuk beli nasi kuning, saudara Tuhan ya kan. Nggak mungkin lah ya kita disebut sebagai filantropis gitu ya. Saudara-saudara, tapi kalau kayak Bill Gates, Warren Buffett, saudara-saudara, ya ini kemurahan hatinya bukan lagi personal, ini sudah nasional. Saudara bisa bayangkan, satu orang atau dua orang atau sekelompok orang tapi nolong satu negara. Nah, contoh saudara-saudara ya, tahun 2014 yayasannya Bill Gates ini mendonasikan puluhan juta dolar untuk memberantas buta huruf di Kenya, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, ini bukan sekedar pinjamkan uang atau kasih uang untuk beli nasi kuning, bukan, saudara-saudara Tuhan ya. Kasih puluhan juta dolar untuk memberantas buta huruf. Buta huruf di satu RT, bukan. Satu negara. Satu negara. Nah, saudara-saudara, pemerintah Kenya menggunakan uang ini untuk menyelenggarakan program Mari Membaca. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia, saudara-saudara Tuhan. Mereka menggunakan bahasa Kenya, tapi inti dari program itu adalah mengajak untuk membaca. Jadi saudara-saudara, memang program ini diselenggarakan untuk memberantas buta huruf di Kenya dan berhasil. Saudara-saudara ya, program ini berhasil menekan angka buta huruf di Kenya. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan oleh Bill dan Melinda Gates patut diacungi jempol, saudara Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara ya, waktu kabar ini di-upload, diposting di medsos, saudara-saudara, lebih banyak likes daripada dislikes-nya lah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dan kalau ada orang dislike, saudara-saudara, biasanya orang dislike pun dimaki, saudara-saudara Tuhan ya. Nggak tahu diri lu, ya, orang sudah berjasa seperti ini pun kamu tekan ini, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara Tuhan, saya percaya ya, kita semua sepakat lah, yang mereka lakukan ini patut diacungi jempol, bukan dikasih gini. Saudara-saudara, di dalam masyarakat apapun, orang yang murah hati akan lebih dihargai daripada orang yang serakah. Saya ulangi, saudara-saudara ya, di masyarakat apapun, orang yang murah hati akan lebih dihargai daripada orang yang serakah. Saudara-saudara, orang itu kalau kaya tapi serakah, saudara Tuhan, nggak dihargai. Ya, saudara Tuhan, jadi kalau saudara pikir orang menghargai orang kaya, nggak tentu, saudara-saudara ya. Orang kaya tapi serakah, saudara Tuhan ya. Saudara bisa bayangkan, uang kebanyakan tapi nggak merasa cukup. Saudara-saudara, orang seperti ini, saudara-saudara, dibully, saudara ya. Uang kebanyakan, orang pikir ini uangnya banyak banget, tanahnya sudah banyak, tapi masih serobot tanah tetangga.
Saudara-saudara diserobot dengan cara tidak legal lagi, saudara Tuhan. Dibully sedunia maya, saudara Tuhan. Kenapa? Kamu sudah kebanyakan uang, tapi merasa kurang. Kan orang serakah kan itu tandanya orang yang merasa kurang, saudara-saudara. Ini sebenarnya lebih berkaitan dengan khotbah kita minggu lalu, suruh belajar memiliki rasa cukup, saudara Tuhan. Karena cuman itu obatnya dari keserakahan. Ya, saudara-saudara, punya uang berapa banyak pun kalau tidak pernah belajar memiliki rasa cukup tetap kurang, itu maksudnya. Jadi kalau saudara-saudara punya uang banyak, saudara Tuhan, tapi saudara tidak pernah mendisiplin diri saudara untuk merasa cukup, saudara akan merasa kurang. Ya, saudara, salah satu pelajaran dalam sejarah Daud. Daud itu sudah banyak istri, tapi masih tertarik dengan istrinya Uria. Sampai Nathan mengatakan, emang kamu kurang banyak istrinya? Istri Saul pun kamu ambil kok. Memang pada zaman itu, saudara-saudara, kalau ada orang menggantikan raja, dia harus nikah sama istri raja sebelumnya. Kecuali itu bapaknya, saudara-saudara. Tapi kalau itu kudeta, misalnya saudara-saudara ya, Raja A mengkudeta Raja B. Untuk melegitimasi dia sebagai raja, dia harus nikahi istri dari raja sebelumnya. Maka saudara-saudara, waktu Daud sebelum menjadi raja saja sudah ada 2 istri, Ahinoam dan Abigail. Setelah dia jadi raja, istri Saul pun jadi istrinya. Makanya Nathan bilang, wah gile aja lu, sudah punya istri sebanyak ini, istri Uria pun kamu ambil. Uria itu bukan musuhmu loh, Uria itu temanmu. Kamu nggak ingat jasa-jasanya? Kalau nggak ada Uria, kamu mungkin nggak jadi raja loh sekarang. Istrinya pun kamu embat. Tapi saudara, pertanyaannya, kan justru pertanyaan di situ ya. Kalau sudah banyak istri begitu, kenapa istri teman pun diambil? Tidak memiliki rasa cukup. Tidak memiliki rasa cukup. Maka saudara-saudara, kalau ada orang kaya tapi serakah, dibully, dimaki. Kenapa saudara-saudara? Masyarakat lebih menghargai orang yang murah hati, yang generous, daripada orang yang greedy. Generosity itu lebih dihargai daripada greedy, serakah. Saudara-saudara, orang yang murah hati adalah orang sudah merasa lebih. Makanya dia bisa share. Kalau dia masih merasa kurang, gimana mau bisa share? Dia bisa share karena dia merasa lebih. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada orang sudah lebih tapi nggak bisa share. Nah itu kenapa saudara-saudara ya, orang yang serakah itu dibully orang. Kamu sudah lebih pun nggak bisa share. Dan bukan hanya nggak bisa share, orang lain punya pun kamu ambil. Ya dibully saudara-saudara Tuhan. Ya saudara-saudara belajar sini, saudara-saudara ya. Masyarakat itu lebih menghargai orang yang murah hati daripada orang yang serakah. Ya saudara-saudara, penghargaan ini seringkali dipakai sebagai pencitraan, bukan? Maka saudara perhatikan, karena kita tahu kemurahan hati lebih dihargai daripada keserakahan, maka saudara perhatikan, orang yang serakah pun menyalahgunakan kemurahan hati. Untuk apa? Pencitraan. Karena dia tahu saudara-saudara, kalau dia kelihatan serakah, dibully terus nanti. Maka orang serakah pun saudara-saudara menggunakan kemurahan hati sebagai kedok, yang kita sebut sebagai pencitraan. Maka saudara perhatikan saudara-saudara ya, seringkali makin korup, makin murah hati. Seringkali saudara-saudara ya, makin korup pejabat itu, dia makin murah hati. Kasih donasi ke panti asuhan, ke orang miskin, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, sebelum ditangkap pun murah hati. Sudah ditangkap pun murah hati juga, saudara-saudara ya. Nah, di tahanan pun murah hati, saudara-saudara Tuhan ya. Di penjara pun murah hati, sudah divonis 20 tahun, saudara-saudara Tuhan. Murah hati. Ya, dikenal sebagai napi yang paling murah hati. Pak, kita mau 17-an nih, Pak. Ya, nggak ada dana nih untuk bikin perlombaan. Berapa? Sekian, Pak, untuk hadiah-hadiahnya. Udah beres. Ya, Pak, mau acara nih. Acara apa? Ini, Pak. Nggak ada dananya. Ini, saya bayar semuanya. Maka saudara-saudara Tuhan ditanya sama napi-napi yang lain, gimana pendapat kamu menurut Bapak itu? Wah, murah hati saudara-saudara Tuhan ya kan? Saudara-saudara Tuhan, wah murah hati dia. Dia nggak tahu saudara-saudara ya, sebelum dia masuk penjara sudah banyak orang yang maki-maki dia saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena korupsinya dia saudara-saudara Tuhan, banyak orang yang menderita. Saudara-saudara, banyak orang yang maki dia di luar tapi dipuji di dalam loh. Kenapa? Dikenal sebagai orang yang murah hati. Padahal diusut-usut, saudara, kenapa dia masuk penjara? Karena dia menyunat uang-uang yang harusnya diberikan kepada orang. Tapi di dalam penjara pun dibilang sebagai orang yang murah hati. Tapi saudara-saudara, itu kan bukan murah hati kan, itu hanya sebuah pencitraan.
kemitraan. Tapi kenapa ya saudara-saudara ya? Orang yang serakah pun ingin terlihat murah hati. Karena dia tahu menjadi murah hati lebih dihargai daripada menjadi orang yang serakah. Saudara-saudara, Paulus memuji kemurahan hati jemaat Filipi. Namun baik perbuatanmu. Paulus memuji. Tapi saudara-saudara, alasan Paulus memuji mereka bukan karena bantuan mereka. Di situ menariknya saudara-saudara. Paulus mengatakan perbuatanmu baik bukan karena mereka kirim uang, bukan. Mari kita lihat ayat 17. Saudara-saudara perhatikan. Ayat 17 saudara-saudara ya. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kalimat yang pertamanya saja. Di situ Paulus mengatakan, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Oh, kamu kirim bantuan waktu aku di penjara ini, tapi yang kuutamakan bukan pemberianmu itu. Jadi kalau begitu, yang dibilang Paulus baik ini apa dong? Bukan pemberianmu itu. Ya memang kamu kirim bantuan kepadaku, tapi yang kuutamakan bukan pemberianmu. Bukan itu yang bikin aku puji kamu, bukan. Nah, saudara-saudara, di sini kita akan belajar tentang makna kemurahan hati orang Kristen. Saudara-saudara, bukan hanya orang Kristen yang murah hati kalau begini ya. Ya, Bill Gates bukan orang Kristen, saudara-saudara, murah hati. Ya, dan kalau kita lihat dari nominalnya, saudara-saudara ya, orang akan mengatakan mereka lebih murah hati daripada orang Kristen. Ada nggak saudara-saudara orang Kristen pernah ngasih uang lebih banyak daripada Bill Gates? Mungkin nggak ada ya saudara-saudara ya. Kalau bicara mengenai nominal ya, Bill Gates jauh lebih murah hati daripada kita. Wah, gimana Pak? Orang bukan Kristen bisa lebih murah hati daripada orang Kristen. Saudara kayak saudara Tuhan, di sini kita akan belajar ya. Ya. Makna dari kemurahan hati. Makna dari kemurahan hati orang Kristen. Jadi saudara-saudara, murah hati itu bukan hanya sekedar memberi. Jadi memberi saja tidak cukup untuk mengatakan kita ini murah hati. Apalagi nggak memberi ya saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, memberi saja tidak cukup untuk menunjukkan kita ini murah hati. Apa maknanya waktu kita memberi itu? Ya, apa makna dari kemurahan hati itu, saudara-saudara? Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, sekali lagi kita lihat ya, generosity itu bukan hanya masalah memberi. Ya, saudara-saudara, kalau gitu nggak ada bedanya orang Kristen dengan bukan orang Kristen, saudara-saudara Tuhan. Nggak ada bedanya. Apa yang membedakan orang Kristen sama orang Kristen? Bukan memberinya, makna waktu kita memberi. Nah, saudara-saudara, waktu kita memberi persembahan kah? Memberi bantuan kepada orang miskin kah? Saudara pernah berpikir nggak maknanya apa? Ya, saudara-saudara, maknanya apa? Nah, saudara kayak saudara Tuhan, memberi itu bukan hanya urusan finansial, saudara-saudara. Memberi itu urusan spiritual. Nanti kita akan lihat saudara kayak saudara Tuhan. Tapi kita harus mengerti satu hal di sini. Memberi itu urusan spiritual. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara mengenai disiplin rohani, saudara kayak saudara Tuhan, kita salah satunya harus berbicara mengenai memberi. Saudara-saudara, memberi itu adalah urusan spiritual. Jadi seperti kita membaca Alkitab itu spiritual, waktu kita berdoa itu spiritual, kita ke gereja spiritual, memberi itu juga spiritual. Dan memberi itu bukan hanya memberi persembahan, tapi memberi yang lain, saudara-saudara, itu juga adalah urusan spiritual. Ya, saudara-saudara, maka kita nggak bisa memisahkan kerohanian dengan memberi. Jadi saudara-saudara, bisa nggak ya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang rohani, tapi tidak memberi? Ya nggak bisa. Tapi saudara-saudara, jangan dibalik ya. Memberi berarti rohani, itu juga enggak, saudara-saudara Tuhan ya. Wah, pokoknya kalau memberi berarti rohani, itu juga enggak gitu. Ya, karena orang nggak Kristen juga banyak memberi. Ya pasti nggak rohani lah. Koruptor juga banyak memberi, saudara-saudara Tuhan ya. Apalagi koruptornya Kristen, saudara-saudara ya, memberi untuk bantuan gereja, saudara. Ayo, saudara bisa bayangkan ya. Kristen, tapi rohani enggak. Jadi saudara-saudara, mari kita balancing di sini. Menjadi orang Kristen tanpa memberi, saudara-saudara Tuhan, wah itu ada problem nanti. Tapi saudara-saudara, memberi itu berarti kita sudah Kristen? Enggak tentu juga. Di mana yang membedakannya? Makna dari kemurahan hati tersebut. Makna dari kemurahan hati tersebut. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara, makna kemurahan hati. Makna kemurahan hati orang Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, kemurahan hati itu adalah ungkapan dari persekutuan.
Mengapa kita memberi? Karena kita bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lain. Jadi memberi adalah ungkapan dari persekutuan. Nah, kenapa ini penting saudara Tuhan? Dengan baik-baik. Kalau saudara-saudara tidak memiliki makna ini dalam memberi, kita akan cenderung waktu memberi kita melihat yang diberi itu di bawah kita. Oh, kamu saya kasih, kamu di bawah saya. Tapi saudara-saudara, di dalam kekristenan enggak. Memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan tidak menjadikan dia di bawah kita. Dan tidak menjadikan kita di atas dia. Saudara-saudara, pada zaman Paulus itu ada namanya sistem patron klien, saudara-saudara ya. Sistem ini juga masih ada sampai hari ini. Patron itu adalah orang-orang kaya. Klien itu orang-orang miskin. Nah, saudara-saudara, di zaman Paulus, saudara-saudara Tuhan, ada orang kaya itu yang murah hati. Ya, saudara-saudara, uangnya banyak banget. Maka saudara-saudara dia suka bagi-bagi ke orang-orang miskin. Salah satunya dalam bentuk beasiswa, saudara-saudara. Orang-orang miskin yang nggak bisa sekolah dikasih uang. Maka dari nggak bisa sekolah, dari bisa sekolah, saudara-saudara jadi pejabat. Saudara-saudara, patron itu banyak mengubah nasib orang miskin. Kalau nggak ada patron ini, saudara-saudara Tuhan, nggak jadi pejabat orang ini. Yang kedua, dalam bentuk hibah, saudara-saudara Tuhan. Ada orang miskin mau buka usaha, tapi nggak ada modal. Patron kasih. Maka saudara-saudara Tuhan, dari uang itu dia buka usaha, sehingga dari miskin jadi orang yang berkecukupan. Tapi nggak jadi kaya juga sih, nggak lebih kaya daripada patronnya. Tapi daripada dulunya miskin, sekarang berkecukupan. Kalau nggak ada patron ini, saudara-saudara Tuhan, masih miskin sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, di Romawi itu ada pejabat, ada orang kaya, tapi sebenarnya di belakangnya ada orang kaya lain. Nah, jadi saudara-saudara, sekalipun dia kaya, dia klien. Ada orang kaya lain yang menjadi patronnya dia. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita pikir-pikir, ya. Patron ini orang yang baik, ya? Murah hati loh. Murah hati, saudara-saudara. Coba bayangkan kalau nggak ada dia. Nggak ada orang miskin yang bisa sekolah. Nggak ada orang miskin yang punya usaha. Nah, saudara-saudara Tuhan, tapi patron ini, saudara-saudara, tidak minta balasan material. Nah, saudara jangan pikir, ya nanti mau bayar. Ya enggak, saudara-saudara. Kenapa? Dia sudah kaya. Untuk apa lagi? Tapi saudara-saudara, bukan gratisan juga. Loh, apa balasannya? Saudara-saudara, orang yang mendapat uang dari patron akan selamanya jadi klien. Maksudnya, saudara-saudara, begini. Kalau si patron ini ada acara, klien harus datang. Anak nikah, saudara-saudara, pejabat yang tadinya disekolahkan itu harus datang. Ya, pokoknya saudara-saudara nggak boleh kalau si patron bikin acara kamu diundang nggak datang, nggak boleh. Ya, itu prioritas. Nah, jadi bayangkan saudara-saudara, kalau saya jadi menteri, tapi dulu yang nyekolahkan saya adalah seorang konglomerat. Maka saudara, anak menteri ini ulang tahun pun saudara-saudara saya datang. Kalau nggak datang, nah berarti yang saudara-saudara, di dalam masyarakat Romawi, orang yang tidak datang kepada orang yang tidak datang ke acara patron itu nggak sopan. Itu nggak sopan. Nah, saudara bisa ngerti saudara-saudara Tuhan perumpamaan Yesus mengenai orang-orang yang diundang itu, tapi ngeyel saudara-saudara. Kenapa Tuhan itu marah? Itu semua kliennya. Kenapa Tuhan itu marah? Saudara kan hidup zaman sekarang kan nggak ngerti. Tuhannya ini kok keterlaluan sekali ya. Orang nggak mau datang lah gitu ya. Tapi saudara-saudara, salah satu penafsirannya adalah yang diundang itu klien-klien. Gue udah pernah ngasih ini kok. Giliran anak gue nikah aja lu nggak datang. Pakai alasan lagi. Di ladang lah, ada yang nikahan lah, apa sebagainya. Makanya ngamuk saudara Tuhan ya. Ngamuk maksud Tuhannya. Nggak sopan kamu. Ya saudara-saudara, nggak sopan kamu. Saya sudah jadi donatur kamu. Di mana-mana donatur berhak ngatur, saudara-saudara Tuhan. Ya, kan lagi ngetren kalimat itu saudara-saudara ya. Bukan donatur jangan ngatur. Nah, saudara-saudara gitu kan. Jadi kalau donatur boleh ngatur. Nah, itu. Loh, saudara-saudara, itu prinsip yang dimulai dari zaman Romawi, patron klien. Jadi si patron murah hati. Tapi bukan gratisan juga, ada bayar, ada balasannya, bukan balasan secara material, tapi sosial. Sosial, termasuk saudara-saudara ya. Nanti kalau si patron mati, saudara-saudara Tuhan, ya, yang klien ini harus datang untuk nangis. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau ada orang mati nggak ada yang nangis, saudara-saudara, orang akan nanya, ini berarti orang jahat banget ya. Sampai waktu dia mati nggak ada yang nangis. Maka saudara-saudara, hari itu ada namanya penangis bayaran kan? Ada saudara-saudara, zaman Yesus itu ada namanya penangis bayaran. Jadi ada orang, saudara-saudara, ada orang kaya itu saking jahatnya saudara-saudara, nggak ada mau nangis. Wah, keluarga jadi panik saudara-saudara, kenapa nggak ada nangis nih? Maka saudara-saudara keluarga cari orang, ayo datang, kau apa? Nangisin dia, bayar.
Dibayar saudara kasih oleh Tuhan. Jadi ada orang yang dibayar untuk menangis, menari-nari saudara kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya meninggalin kelihatan hebat. Ih, banyak yang nangis ya. Tapi semua penangis bayaran, saudara-saudara. Tapi salah satu yang nggak dibayar ya klien harus datang, nangis, ya tunjukkan, kamu balas budi sama dia. Tapi saudara perhatikan baik-baik, pemberian si patron menjadikan si klien di bawah. Saya kasih kamu supaya kamu di bawah saya. Kamu harus ingat terus, kamu di bawah saya. Sekali saya kasih, seumur hidup kamu di bawah saya. Oh, beda dengan utang. Utang kan saudara-saudara harus bayar dengan uang. Loh, kalau begini ceritanya gimana mau bayarnya? Si patron nggak butuh uang. Saudara nggak bisa bilang, oh saya ini dong, saya lunasin. Loh, saya nggak butuh uang. Itu apa uang? Jadi sampai kapanpun kamu di bawah saya. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, hubungan saya dengan jemaat Filipi itu bukan hubungan atas dan bawah. Memang jemaat Filipi yang kirim uang. Yang kirim uang, saudara-saudara. Seperti yang kita tahu, saudara kasih oleh Tuhan, jemaat Filipi kan yang support Paulus dari sejak di kota Tesalonika sampai dia di penjara. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan. Dari kota Tesalonika sampai di dalam penjara, jemaat Filipi itu terus kirim uang, terus kirim uang. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-15. Ayat ini ke-15, saudara-saudara ya. Ya, kalimat yang terakhir. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku. Ya, saudara-saudara, ini istilah yang digunakan Paulus dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Perhitungan hutang dan piutang. Saudara-saudara, bukan berarti, saudara-saudara Tuhan, setiap kali jemaat Filipi kirim persembahan, mereka catat di akun, saudara-saudara Tuhan ya. Hutangmu berapa, gitu. Bukan, saudara-saudara. Tapi Paulus sengaja menggunakan istilah ini. Ya, dia mau mengatakan, saudara-saudara Tuhan, setiap kali kamu kirim persembahan, kamu mengambil bagian dalam pelayananku. Dan sekarang kamu ambil bagian dalam kesusahanku. Mari kita lihat ayat yang ke-14 tadi. Baik juga perbuatanmu bahwa kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Sebelumnya kamu mengambil bagian dalam pelayananku. Sekarang aku nggak pelayanan lagi. Ya saudara-saudara, itu pun kamu masih kirim. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir kan, ya kalau pelayanannya masih wajar lah disupport. Lah kamu di penjara. Untuk apa disupport lagi? Kamu nggak berguna lagi, tanda petik, saudara-saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, ya kalau kita berpikir dengan zaman modern begini, saudara-saudara, ya kalau kamu pelayanan kita support. Lah di penjara kan kamu nggak berguna lagi. Ya, tapi enggak loh, jemaat Filipi kirim. Kirim saudara-saudara, bukan 1-2 kali. Sudah berkali-kali. Di mana aku pelayanan kamu kirim persembahan. Sekarang dalam penjara pun kamu kirim lagi persembahan melalui Epaphroditus. Dan saudara tahu, saudara-saudara, Epaphroditus itu bukan hanya dikirim untuk mengirim persembahan, bukan, dikirim untuk jadi perawat. Jadi persembahan di bawah Epaphroditus. Epaphroditus juga tinggal di penjara jadinya, saudara-saudara Tuhan. Saudara bisa bayangkan nasibnya Epaphroditus, kasihan banget saudara-saudara ya. Dikirim jadi kurir, saudara-saudara Tuhan, sampai di sana saudara-saudara dia nggak boleh keluar dari penjara, disuruh merawat Paulus di penjara sampai dia yang sakit. Tapi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini yang disebut dengan koinonia, persekutuan. Dan kata persekutuan kan sudah muncul di awal surat Filipi 1 ayat 5. Kalau saudara-saudara ingat 1 ayat 5, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku untuk persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai hari ini. Dan kata persekutuan itu bisa diterjemahkan juga menjadi kemitraan. Kata koinonia itu artinya 2, partnership dan fellowship. Dan Paulus mengatakan, dari hari pertama sampai aku di penjara, kalian ini menjadi partnerku. Kita ini bermitra dalam pelayanan. Dimanapun aku pelayanan, kalian kirim uang ke sana. Bahkan sampai dalam penjara, kalian kirim uang lagi ke sana. Kenapa? Karena kalian melihatku sebagai mitra. Saya pun melihat kalian sebagai mitra. Tidak ada atas bawah di sini. Jemaat Filipi dengan mengirim uang tidak menjadi patron. Dan Paulus tidak jadi klien. Saudara, kita harus buang mindset ini dari pikiran kita. Jangan sampai ketika kita menolong orang lain, saudara langsung berpikir, mulai sekarang, kamu klienku, saya patronmu. Saudara-saudara, ini adalah salah satu yang pernah dilakukan oleh gereja-gereja barat terhadap gereja Indonesia. Karena yang mendirikan gereja Indonesia banyak orang-orang bule, saudara-saudara Tuhan, banyak orang bule merasa jadi patron, gereja Indonesia menjadi klien. Tapi saudara-saudara, banyak gereja Indonesia senang jadi klien.
Senang jadi klien, saudara-saudara, dapat donasi terus, saudara kasih oleh Tuhan ya, donasi terus, saudara-saudara. Maka saudara perhatikan, kenapa banyak gereja yang dibangun zaman Belanda mati, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena dibangun oleh Belanda selama berpuluh-puluh tahun tetap jadi klien, dan senang jadi klien. Ya saudara-saudara, senang jadi klien, saudara kasih oleh Tuhan ya, nggak perlu mikirkan keuangan. Kenapa? Pasti disuntik terus, ya, disuntik terus dari Belanda, disuntik terus dari Barat. Saudara-saudara, begitu di Barat sekuler, saudara-saudara, nggak ada lagi yang mau nyuntik. Kenapa di Barat? Ngapain kami harus kirim uang lagi ke Indonesia? Kami sendiri sudah nggak Kristen lagi kok. Baru gereja Indonesia jerit, saudara kasih oleh Tuhan. Mana uangnya? Mana uangnya? Mana uangnya? Mana doing? Saudara Tuhan, nggak ada lagi uang. Kenapa? Di Belanda juga nggak peduli lagi. Loh, kami ngapain kirim uang lagi? Kami aja orang Kristen sudah nggak banyak kok. Jadi yang di atas menjadikan diri patron, yang di bawah senang jadi klien. Dependen. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kita harus buang mindset ini ya. Waktu saya tolong orang itu di bawah saya. Tidak. Waktu saya tolong orang, saudara kasih oleh Tuhan, ya, orang itu saudara saya. Ini adalah fellowship. Fellowship. Ini adalah kemitraan, partnership. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Filipi tidak pergi bersama dengan Paulus. Paulus lah yang ke Tesalonika, jemaat Filipi tidak. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi jemaat Filipi, pelayanan Paulus di Tesalonika itu pelayanan mereka juga. Itu namanya partnership. Saya ulangi saudara-saudara, jemaat Filipi tidak pergi ke Tesalonika, dia tidak pergi ke Berea, mereka tidak pergi ke Korintus. Tapi bagi mereka, seluruh pelayanan Paulus di kota-kota ini, pelayanan mereka. Kami nggak bisa pergi, apa yang bisa kami lakukan? Itu pertanyaannya. Kami nggak bisa pergi, apa yang bisa kami lakukan? Oh, kami nggak bisa ke Afrika. Ada orang pergi ke sana sebagai misionaris. Pernah nggak saudara tanya, apa yang bisa saya lakukan? Atau saudara pikir, itu urusan dia. Siapa suruh pergi ke Afrika? Kenapa nggak tinggal di Manado aja? Nah, saudara kasih lihat. Nah, ini ngerti saudara-saudara ya. Main sedikit kayak gini saudara-saudara ya. Siapa suruh pergi ke Afrika? Ya, kurang kerjaan loh. Baru misalnya tanya, kenapa kamu ke Manado aja? Lu ngapain di Manado aja? Sudah banyak orang Kristen di sini, di Afrika banyak orang bukan Kristen kok. Lu ngapain sih di sini? Di sini sudah semua orang Kristen kok. Di sana banyak yang belum Kristen. Lalu pergi ke sana. Lalu apa kata yang kita lakukan di sini, saudara-saudara? Ya ngapain lu ke sana? Kenapa nggak di sini? Beda dengan jemaat Filipi ya, saudara-saudara ya. Paulus yang pergi. Saya ngapain? Saudara-saudara nih, oleh Tuhan. Nah, saya waktu merenungkan bagian ini, saya sadar satu hal, saudara-saudara ya. Mereka tidak melihat persembahan itu sebagai charity, tapi sebagai responsibility. Ini pelajaran, saudara-saudara. Waktu kita kasih persembahan, jangan melihat persembahan itu sebagai sumbangan. Gereja nggak butuh sumbangan saudara. Persembahan itu bukan sumbangan. Persembahan itu bukan sumbangan sosial. Gereja bukan lembaga sosial. Gereja bukan panti asuhan. Persembahan itu tanggung jawab. Kita sebagai jemaat, saudara oleh Tuhan. Di gereja ini ada hamba Tuhan, ada pengurus yang ngurusin semuanya ini supaya saudara bisa datang ke kebaktian hari Minggu. Saudara bisa dengar firman Tuhan. Saudara perlu bertanya, saya lakukan apa? Ada yang sudah jadi liturgis, ada yang sudah jadi song leader, ada yang jadi pianis. Ya, ada yang jadi saudara Tuhan ya, karena itu saudara, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang jadi ini. Saudara ada nggak? Ada. Jadi apa? Saudara-saudara, jemaat Filipi nggak pergi, tapi mereka juga nggak diem. Mereka pikir, saya ngapain? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan itu bukan charity, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Charity, saudara-saudara, memberi kepada orang yang sebenarnya saya nggak wajib memberi, itu charity. Ya, saudara-saudara, misalnya saudara dikasih oleh Tuhan di mall ada aksi dana, saudara wajib ngasih enggak kan? Saudara mau ngasih, nggak mau ngasih, ya udah, gitu kan saudara-saudara ya. Saudara nggak boleh tuntut untuk ngasih, kenapa? Itu namanya charity. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, orang tua kita kasih uang sekolah itu charity nggak ya?
Enggak kan saudara-saudara, enggak ada orang tua mengatakan, ya ini donasi saya ya untuk kamu hari ini, saudara-saudara ya, supaya kamu bisa sekolah, kan enggak saudara-saudara ya. Enggak. Saudara-saudara, uang sekolah itu bukan donasi, bukan. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau di negara barat, saudara-saudara, kalau orang tua enggak memenuhi tanggung jawabnya, anaknya bisa diambil oleh negara. Loh, saya yang lahirkan kok, katanya orang tuanya, saudara-saudara. Iya, tapi kamu nggak besarkan kan? Loh, terserah saya dong mau ngasih uang untuk ngasih uang. Karena mau ngasih uang itu adalah sebuah charity. Enggak ada saudara Tuhan ya. Itu orang tua dengan anak. Saudara kayak Tuhan, John Calvin kan mengatakan gereja itu ibu kita. Ya. Kan dia mengatakan saudara-saudara, kalau orang mengatakan God is my father, maka church is my mother, saudara Tuhan. Nah, gereja sudah melakukan tanggung jawabnya, dan saudara sudah dewasa, maka ada tanggung jawab juga dong. Beri persembahan itu bukan sebagai aksi belas kasihan, bukan. Ih, kasihan ya gereja. Ih, kasihan banget ya. Nah, kasih uang dah. Bukan, saudara-saudara. Bukan. Maka dengarkan kalimat ini, saudara-saudara ya. Jangan memberi persembahan karena takut gereja kekurangan, jangan. Kasih persembahan kenapa? Ih, saya mendengar Pak defisit. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, itu mental apa ya saudara-saudara ya? Harus dikasih tahu dulu, Pak, Bu, gereja kita defisit, kasih persembahan ya. Saudara baru kasih karena sudah tahu defisit. Saudara memberi karena bertanggung jawab atau memberi karena kasihan ya? Maka saudara perhatikan ya, kenapa di warta kita tidak ada kan laporan. Saudara-saudara ya. Kenapa saudara-saudara? Salah satu alasannya supaya saudara tidak memberi karena kekurangan. Supaya saudara tidak memberi karena tahu, gereja kekurangan loh. Ya, apa? Bahteranya oleng. Ya. Wah, ini saya support nih. Supaya apa? Balance lagi. Ya, saudara-saudara mungkin sudah bertanya ya, Pak, pendeta di sini kasih perpuluhan enggak? Saya enggak tahu pendeta yang saudara tahu selama ini gimana saudara-saudara, tapi saya percaya pendeta-pendeta di GRI kasih perpuluhan. Oh, saya nggak tahu. Selama ini saudara tahu pendeta seperti apa, saudara Tuhan. Tapi di gereja ini pendeta kasih perpuluhan. Kenapa? Karena kami juga bagian dari gereja ini. Jadi bukan karena pendeta jemaat kasih ke gereja, kami angkat tangan. Tidak, saudara-saudara. Karena kami juga bagian dari gereja ini. Kami ambil tanggung jawab juga. Kenapa? Karena ini rumah kita kok. Dan kita sedang bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka saudara-saudara, buang mindset charity itu, saudara-saudara ya. Mari kita punya mindset responsibility. Responsibility. Apa tanggung jawab? Semua orang sudah melakukan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab saya? Itu yang dilakukan oleh jemaat Filipi, saudara-saudara ya. Maka waktu Paulus di dalam penjara pun kirim. Bukan hanya kirim uang, kirim orang sekalian. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yang kedua, makna yang kedua. Pemberian itu tanda pertumbuhan rohani. Generosity tanda dari spiritual growth. Makanya saya tadi bilang, saudara-saudara, bisa nggak kita jadi orang yang rohani tanpa memberi, saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepada kita kecukupan, tapi kita tidak punya keinginan untuk memberi kepada orang lain, memberi kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, ada masalah dengan pertumbuhan rohani kita. Itu berarti kita nggak growing. Mari kita lihat 17. Ayat 17, saudara-saudara. Paulus berkata, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Buahnya. Nah, kata buah di situ karpos. Nah, saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan buahnya, tentu saja dia tidak bermaksud buah secara literal ya, saudara-saudara ya. Buah apa? Buah naga. Ya kan? Yang kutamakan adalah buahnya gitu. Buah apa? Buah pala, cengkeh. Enggak lah, saudara-saudara ya. Di sini Paulus nggak bicara mengenai buah secara literal. Dia lagi bicara mengenai buah secara spiritual. Dan karena itu, saudara-saudara, kata karpos itu bisa dimengerti menjadi dua. Yang pertama, spiritual reward. Yang kedua, spiritual growth. Nah, kita mulai dari yang pertama, saudara-saudara ya. Spiritual reward. Nah, saudara-saudara, kalau kata buah dimengerti sebagai spiritual reward, berarti Paulus mengatakan bantuan atau persembahan yang selama ini diberikan jemaat Filipi
sudah dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudara, seringkali kan kita bertanya ya, kalau saya kasih ke Tuhan, saya dapat apa? Ya, saudara-saudara ya. Apakah sama sekali nggak dapat apa-apa? Saudara-saudara, orang kan bilang sama kita, yang kamu kasih ke Tuhan nggak sia-sia. Mungkin saudara bertanya, nggak sia-sia gimana? Saya nggak dapat apa-apa kok. Tapi saudara itu dengar baik-baik. Pekerjaan Tuhan, uang yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Walaupun saudara nggak dapat apa-apa. Jadi kalau gitu kenapa nggak sia-sia? Karena melalui uang saudara sudah banyak orang percaya Kristus. Loh, itu rewardnya. Kalau saudara nggak merasa, apaan reward Pak? Orang percaya Kristus, saya nggak dapat apa-apa. Wah, menikahi tetangga sebelah Pak, berikan sekian, 10 kali lipat ganda diberikan oleh Tuhan. Itu baru reward Pak. Masa? Apa rewardnya Pak? Loh, itu banyak orang sudah percaya Kristus loh. Daerah-daerah yang tadinya nggak Kristen, sekarang sudah ada orang Kristen. Kenapa? Karena uangmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, coba saudara pikir ya, pekerjaan misi itu, misionaris-misionaris yang kasih oleh Tuhan, itu kenapa bisa pergi? Karena ada orang kasih persembahan. Saudara-saudara, kalau dulu nggak ada kasih persembahan, gimana? Ada orang Kristen di India, gimana? Ada orang Kristen di Myanmar, gimana bisa ada orang Kristen di Thailand? Ada yang kasih persembahan. Daerah-daerah yang dulunya tidak ada orang Kristen, sekarang ada orang Kristen. Kenapa? Salah satunya bukan hanya karena ada yang pergi, tapi juga karena ada yang mendukung. Maka saudara-saudara, di dalam dunia misi ya, ada yang disebut sebagai sending, saudara-saudara. Tapi ada yang disebut sebagai supporter, yang diutus dan yang mendukung. Tapi kalau ditanya saudara-saudara, yang diutus dan yang mendukung, siapa yang lebih berjasa? Nggak ada yang lebih berjasa, dua-duanya mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya mendukung, apa reward saya? Saudara nggak merasa orang yang tadinya di dalam kegelapan itu kemudian bisa percaya itu reward? Nah gini saudara-saudara ya, kalau kita tidak merasa itu reward, kita merasa, masa Pak itu reward, saya nggak dapat apa-apa, itu hanya menunjukkan kalau kita ini childish. Itu hanya tanda saudara dan saya spiritual childish, kekanak-kanakan. Kan anak-anak kan begitu saudara-saudara, gua dapat apa? Nah, saudara-saudara kan, anak-anak itu nggak bisa keluar dari situ, saya dapat apa? Loh, kenapa harus berpikir saya dapat apa ya? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi, kata buah yang pertama itu bisa dimengerti sebagai spiritual reward. Spiritual reward. Nah, mari kita lihat arti yang kedua, spiritual growth, saudara-saudara, spiritual growth. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri pertumbuhan rohani itu adalah generosity. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu sarana untuk bertumbuh secara rohani itu juga generosity. Nah, perhatikan saudara-saudara ya, kemurahan hati tanda kita bertumbuh. Tapi perhatikan, kemurahan hati membuat kita bertumbuh. Kita selama ini tahu, ya tanda saya sudah bertumbuh, saya murah hati Pak, betul. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hambatan, ganjalan yang bikin orang sudah Kristen nggak bertumbuh itu apa saudara-saudara? Masih terikat dengan mamon. Jadi saya ke gereja hari Minggu, ya saya pelayanan, tapi kenapa kerohanian saya mandek ya Pak? Saudara, mungkin kita perlu cek saudara dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan ada yang memenjara hati kita, apa itu? Mamon, dikuasai uang. Dan tanda saudara-saudara orang itu dikuasai uang apa saudara? Sulit untuk memberi. Itu tanda paling otentik itu. Kenapa saya sulit memberi? Uang ada, bukan nggak ada. Uang ada, tapi kayaknya sulit. Saudara-saudara kalau kasih persembahan itu slow motion. Saudara-saudara sampai kolektanya nggak sabar saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya memang nggak terjadi di sini. Tapi saudara-saudara itu kayaknya bukannya nggak ada uang, ada, tapi kenapa? Saudara kasih oleh Tuhan itu sampai kolektanya merasa one eternity again, saudara kasih oleh Tuhan ini kan satu kekekalan kemudian, saudara kasih oleh Tuhan, nunggunya lama banget. Ya, one eternity later. Nah, saudara-saudara itu kalau saudara nonton film-film SpongeBob itu saudara-saudara, one eternity later, saudara kasih oleh Tuhan, lama banget. Bukan nggak ada uang, ada, tapi kayaknya kok berat sekali ya. Oh, saudara jangan pikir saudara kasih oleh Tuhan hanya orang-orang yang uangnya nggak ada yang begini, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara ya orang-orang yang belum punya kerjaan, akhirnya dia seperti itu. Orang yang kaya pun saudara-saudara ya, untuk yang lain cepat, tapi untuk persembahan itu berhala itu ada itu.
Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara pernah ketemu nggak, tapi saya pernah ketemu orang itu nggak kaya, tapi kayaknya untuk Tuhan itu nggak ada cerita, dia bilang. Untuk Tuhan nggak ada cerita. Oh, saya banyak ketemu orang kayak gini, saudara-saudara. Saudara kalau pikir, oh iya Pak, orang-orang yang kaya sih cepat Pak langsung. Enggak, saya ketemu banyak orang, saudara-saudara ya, yang secara keuangan juga bukannya yang gimana-gimana, tapi kalau untuk Tuhan tidak ada kompromi. Tidak ada cerita. Itu kewajiban saya, tanggung jawab saya kasih. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita itu ya bisa untuk keluarga cepat. Ya saudara-saudara, untuk gengsi cepat. Untuk menyenangkan orang cepat, saudara kasih Tuhan. Saudara tahu kan ada yang disebut dengan kalimat ini, saudara-saudara, menggambarkan orang konsumer, saudara-saudara ya. Kita ingin menyenangkan orang yang tidak kita kenal dengan membeli barang yang kita tidak perlu dengan uang yang tidak kita punya. Ya, saudara-saudara, itu bukan orang konsumer, itu orang gila. Tapi kalau saudara pikir-pikir, orang kayak gini banyak-banyak. Saudara-saudara, membeli barang yang tidak diperlukan dengan uang yang tidak kita punya hanya untuk menyenangkan orang yang tidak kita kenal. Tapi giliran untuk pekerjaan Tuhan, slow motion. Sebentar ya, saya bayar pakai ini, pakai barcode. Ya kan, ini isinya internetnya nggak bisa nih, gimana nih? Nah, kok lama sekali gitu ya? Padahal saudara-saudara saldonya penuh, saudara-saudara ya. Saldonya penuh, saudara kasih Tuhan kan. Saldonya bahkan saudara-saudara sampai saldo 10 juta di dalam itu, saudara-saudara. Ya kan 10 juta itu pasti bukan yang premium, itu pasti yang premium, saudara kasih Tuhan. Tapi kok bisa gitu? Saudara-saudara, saya tidak bicara dalam konteks kalau kita memang dalam keadaan yang kurang. Memang ada konteks seperti itu. Tapi saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan yang lebih pun kita bisa seperti itu kok. Tapi apa maksudnya itu? Itu tandanya memang kita nggak bertumbuh kok. Tanda kita tidak bertumbuh itu adalah kita tidak generous. Tapi saudara yang kasih, kenapa kita nggak bertumbuh? Juga karena kita tidak generous. Nah, saya kutip dari seorang bernama Randy Alcorn. Randy Alcorn ini menulis buku tentang prinsip-prinsip keuangan orang Kristen. Ya, saudara, bukunya tipis, saudara kasih Tuhan, tapi bukunya sangat powerful. Bukunya tipis, sudah terjemahkan bahasa Indonesia, saudara-saudara. Bagaimana orang Kristen itu mengelola uang. Principle of Treasury namanya, saudara-saudara ya. The Treasury Principle. Nah, dia mengatakan kalimat ini, saudara-saudara ya. Giving is the only antidote to materialism. Memberi adalah satu-satunya obat penawar untuk materialisme. Saudara-saudara, kita orang Kristen bisa mengecam materialisme, saudara-saudara. Jangan jadi matre, saudara-saudara Tuhan. Kita kecam-kecam. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita tanya, apa sih obat penawar untuk materialisme? Cuma satu, memberi. Orang yang bisa memberi dengan mudah, itu tandanya apa, saudara-saudara? Berhala uang itu sudah copot. Saking copotnya, saudara-saudara. Nih, dah, lu. Kok nggak berat ya, nggak slow motion? Enggak, ini dipercepat, fast forward ini. Nih. Loh, kok bisa ya? Loh, kenapa nggak bisa? Nggak ada yang ngekang kok di sini. Aman ini, bersih. Bersih. Saudara-saudara, Tim Keller mengatakan kalimat ini. Kalau saudara ingin tahu apa yang menguasai hati saudara, telusuri uang saudara, dia bilang. Follow the money. Jika kamu ingin tahu who rule your heart, what rule your heart, follow the money. Ya, saudara-saudara, saudara bisa melakukan ini, saudara-saudara ya. Coba telusuri uang saudara. Saudara akan tahu apa yang ngatur hati saudara. John Wesley yang mengatakan kalimat ini, saudara-saudara ya. Setiap kali saya dapat uang, saya segera singkirkan, dia bilang. Jangan keburu itu masuk ke hati saya. Wah, saudara-saudara ya, mendengarnya gampang, melakukannya susah ya. Setiap kali saya dapat uang, saya singkirkan secepatnya. Jangan sampai keburu masuk ke hati saya. Kenapa? Karena kalau uang sudah masuk ke hati, susah keluar dari dompet, saudara Tuhan. Paling susah itu. Karena sudah nempel di hati. Nempel, saudara-saudara, mau keluarkannya susah. Makanya dia bilang, saya dapat uang, saya kasih. Saya dapat uang, saya kasih. Saya dapat uang, saya kasih. Kenapa? Jangan keburu nempel di hati. Saudara-saudara, saya belajar memberi persembahan dan perpuluhan itu waktu saya kuliah.
waktu kuliah S1 dengan kiriman terbatas. Dengan kiriman terbatas, saudara-saudara. Nggak kasih perpuluhan saja pun saya sudah dakdikduk. Bertahan nggak ini akhir bulan? Lalu saya belajar waktu saya kuliah, saudara-saudara ya, bahwa persembahan itu tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab saya, itu firman Tuhan. Apapun keadaan saya itu firman Tuhan. Lalu gimana? Saya lakukan. Saya lakukan, saudara-saudara. Hari itu saya harus sisihkan perpuluhan itu di awal bulan setiap kali datang kiriman. Dan saya bisa minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya bulan ini saya tidak melarat. Saudara-saudara nggak melarat kok. Tuhan tolong supaya bulan ini saya nggak melarat. Oh, saya tidak bilang sama Tuhan, Tuhan saya kasih ya, tapi jangan lupa di akhir bulan dirapel ya, 10 kali lipat gitu. Saya nggak bilang itu. Kenapa? Ini tanggung jawab saya. Saya harus kasih. Dapat atau nggak dapat itu bukan urusan. Itu kewajiban saya, tanggung jawab saya. Saya kasih. Tapi saudara-saudara, pengalaman seperti itu yang membuat waktu saya kuliah, kerohanian saya bertumbuh loh. Oh, saya dari remaja, saudara-saudara, Bible study, pelayanan. Tapi saudara-saudara, saya juga merasakan 4 tahun di kampus itu membuat saya lumayan dalam pertumbuhan rohani. Salah satunya apa? Giving. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ya, seringkali orang Kristen tidak generous, tidak murah hati, alias pelit. Bukan karena nggak ada uang, ada kasusnya tidak ada uang. Tapi bagaimana dengan orang nggak ada uang? Kenapa bisa jadi pelit? Kenapa, saudara-saudara? Ada 2. Yang pertama, tidak punya visi kerajaan Allah. Ada uang nggak ada visi. Ya, saudara-saudara, ada uang nggak ada visi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang repot. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saya kalau ketemu dengan pemuda, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi nggak ada uang, saya minta mereka punya visi. Kenapa? Karena repot, saudara-saudara. Kalau sudah ada uang nggak ada visi, saudara-saudara, waktu mahasiswa nggak ada uang nggak ada visi, bahaya. Tapi setelah kerja ada uang nggak ada visi, bahaya juga. Saudara-saudara yang dikasihi, ada mahasiswa itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara-saudara, ini selalu saya gunakan ilustrasi, saudara-saudara ya. Karena waktu mahasiswa susah sekali untuk makan fast food, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka waktu dia lulus pun yang dipikir cuma satu, punya gaji supaya bisa beli fast food. Bisa bayangkan, saudara-saudara, uangnya dapat gaji 14 juta 1 bulan. Tapi visinya cuma satu, membeli fast food. Untuk apa Tuhan kasih kamu 14 juta kalau cuma visimu membeli fast food aja gitu? Supaya bisa makan di McD, Wendy's, dan KFC. Ini kebanyakan uang 14 juta kayak gini, saya pikir. Lah itu kenapa? Ada uang, ada visi. Waktu mahasiswa, saudara-saudara, dia cuma pengen itu, ya apa nih, bisa beli ini, siapa nih bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli fast food, mahal banget, uang kirim nggak cukup kalau beli ini. Maka saudara-saudara, waktu dia lulus, dia itu pikiran, gimana supaya bisa beli itu terus. Begitu ada uang, dapat gaji pertama, saudara-saudara, langsung jebol 7 juta. Beli apa ya? Nggak tahu ya beli apa ya. Udahlah, beli fast food ya, lah. Karena nggak ada visi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu punya visi kerajaan Allah. Itu visi paling besar, saudara-saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu visi kita. Dan kalau saudara punya visi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu uang saudara untuk apa. Jadi kenapa orang bisa pelit? Karena nggak ada visi. Dan kenapa orang nggak ada visi? Salah satunya, saudara-saudara, karena mungkin jadi gereja yang nggak ada visi kerajaan Allah juga. Dia perhatikan, saudara-saudara, gereja juga nggak ngapa-ngapain kok. Minggu terus. Di luar itu nggak ngapa-ngapain. Lama-lama cuma dipikir, ngapain saya kasih uang ya? Yang kedua, saudara-saudara, karena dia sudah nggak ngapa-ngapain, tapi mobil pendeta ganti terus. Wah, saudara-saudara ya, makin nggak jelas ini visinya nih. Uang ada, tapi dia pikir daripada pendeta saya ganti mobil terus, mending saya ganti mobil aja. Saudara-saudara, kalau sudah di gereja ini lama, saudara tahu kan, gereja ini bukan nggak ngapa-ngapain kan? Bukan, saudara-saudara. Ya, gereja ini coba melakukan banyak hal dengan keterbatasan. Bisa melakukan banyak hal dengan uang yang terbatas. Saudara kalau bilang, saudara-saudara selama bertahun-tahun gereja nggak ngapa-ngapain, pasti saudara bohong. Ya, saudara-saudara, dengan sedikit mencoba melakukan banyak. Ya,
Ya saudara-saudara, kenapa? Karena kita punya visi kerajaan Allah. Itulah yang namanya gerakan reform. Ya, gerakan reform mengajarkan bahwa ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk kerajaan Allah. Kita bikin seminar, bukan hanya untuk jemaat kita, saudara-saudara. Kita bikin seminar supaya orang lain pun bisa dapat kesempatan, dapat berkat dari gereja kita. Dan untuk bisa mengajak orang lain, kita butuh tempat yang besar. Untuk tempat yang besar, kita butuh nyewa tempat yang besar. Dan tempat yang besar, tempat yang mahal. Supaya apa? Supaya orang bisa datang. Kenapa kita melakukan itu? Visi kerajaan Allah. Tapi kalau gereja tidak ada visi kerajaan Allah, ya jemaat juga, saudara-saudara ngapain juga ya? Ngasih uang. Ngapain ngasih persembahan? Itu yang pertama, saudara. Uang ada tapi ngapain? Ini visi kerajaan Allah yang nggak ada. Ya, sempit. Yang kedua, berhala. Saudara-saudara, ada uang, tapi hatinya dikuasai oleh berhala. Berhala materi. Maka saudara-saudara tidak bisa generous karena dikuasai oleh berhala materi. Mari kita lihat makna yang ketiga. Makna yang ketiga, saudara-saudara. Generosity atau memberi itu sebagai ibadah. Coba kita lihat ayat 18 sampai 20, saudara-saudara ya. Ayat 18 sampai 20. Saudara-saudara, ayat 18 sampai 20 ini menggunakan bahasa ibadah. Mari kita lihat ayat 18 dulu ya, ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan dan korban itu digunakan orang Yahudi waktu beribadah. Waktu datang ke bait Allah. Tapi Paulus menggunakan istilah itu, tapi bukan dalam konteks beribadah di bait Allah. Paulus menggunakan kata-kata itu, istilah itu, waktu berbicara mengenai persembahan. Uang yang kamu kirim ini, jemaat Filipi, adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Allah. Ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Wah, saudara-saudara, doksologi nih. Saudara-saudara, doksologi kan harusnya di akhir ibadah ya, saudara-saudara ya. Loh, tapi kok ini urusan uang, urusan kiriman-kiriman uang kok ditutup dengan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Di sini kita belajar, saudara-saudara ya, bahwa generosity itu sebuah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Nah, saudara-saudara, dari ayat 18 sampai 20 kita bisa melihat ya, ada alur kemurahan hati. Perhatikan ayat 18, saudara-saudara, ayat 18 sekali lagi. Dari ayat 18 saudara bisa melihat, saudara-saudara, kita kepada Allah, persembahan yang harum, persembahan yang harum dan korban yang disukai. Saya kepada Allah. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dari Allah kepada kita. Ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kembali lagi kepada Allah. Dari Allah kepada kita, kita kepada Allah, dari kita kepada Allah, Allah kepada kita, dan kita lagi kepada Allah. Saudara-saudara, waktu kita memberi, kita lagi beribadah loh. Kita lagi beribadah. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ya, ternyata ibadah itu bukan hanya waktu kita di gereja hari Minggu. Tapi waktu kita mengelola uang kita, itu juga ibadah. Saudara-saudara, itu kenapa bagi Tuhan financial stewardship itu penting. Penata layan keuangan. Financial stewardship itu penting, saudara-saudara. Maka saudara perhatikan ya, kenapa khotbah Yesus mengenai uang banyak ya? Bicara uang, saudara-saudara. Kenapa saudara Tuhan? Karena kalau pikir-pikir ya, dari antara apapun dalam semesta ini yang paling dekat dengan hati kita uang. Saudara-saudara, kalau pikir-pikir, saudara-saudara ya, apa yang paling dekat di hati kita selain Tuhan? Yang paling berpotensi uang. Maka saudara perhatikan, kalau orang Kristen nggak hati-hati dengan uang, saudara-saudara, lama-lama posisi Tuhan digeser dengan uang. Ada sih, saudara-saudara, orang Kristen yang menggeser Tuhan dengan istrinya, ada. Tapi saudara-saudara, kasus segini nggak banyak. Yang paling banyak apa? Posisi Tuhan digeser dengan uang. Kenapa uang begitu powerful ya? Maka nggak heran, saudara-saudara ya, di dalam sejarah dunia kuno, saudara oleh Tuhan, uang itu ditaruh di tempat ibadah. Orang-orang penyembah berhala, saudara oleh Tuhan, itu mengenal sistem uang dari kuil. Ya,
Ya saudara-saudara, jadi kalau ditanya, sejak kapan orang kenal uang? Sejak orang kenal agama, saudara kasih oleh Tuhan. Sejak orang kenal agama. Jadi saudara-saudara, ada kaitan yang sangat dekat memang antara uang dengan agama, antara finansial dengan spiritual. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari penggunaan uang kita bisa melihat apa yang kita sembah kok. Jadi kalau saudara-saudara mau tahu apa yang saudara sembah, bikin budget saudara-saudara. Tulis budget saudara. Lihat budget itu, evaluasi, saudara tahu siapa Tuhan saudara. Oh itu nggak bisa bohong, nggak Pak. Walaupun pengeluaran saya kebanyakan untuk makan Pak, tapi Tuhan saya adalah Kristus. Omong kosong. Orang kalau budgetnya makan, disko makan, saudara kasih oleh Tuhan, itu Tuhannya perut. Nggak bisa bilang, tapi hati saya untuk Tuhan Pak. Lah, hati kamu untuk Tuhan, tapi kalau lihat dari dilihat dari ledgermu, saudara kasih oleh Tuhan, wah, ya kan, wah ini bukan untuk Tuhan ini. Di ledgermu itu bukan untuk Tuhan. Saudara dengarkan kalimat ini ya. Orang yang menyembah uang melihat Tuhan dari mata uang. Orang yang menyembah Tuhan melihat uang dari mata Tuhan. Saudara-saudara saya ulangi ya, orang yang menyembah uang melihat Tuhan dari mata uang. Orang yang menyembah Tuhan melihat uang itu dari mata Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita sering merasa Tuhan kecil? Karena saudara lihat Tuhannya dari mata uang, saudara Tuhan. Uang itu kecil sekali untuk melihat Tuhan, saudara-saudara. Maka saudara perhatikan, saudara-saudara, lubang celengnya itu kecil banget kan, saudara-saudara ya. Celengan, lubangnya segini, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, pakai itu melihat Tuhan, kecil Tuhannya jadinya. Maka orang, saudara-saudara, kalau sudah dikuasai uang, hatinya sempit. Sesempit apa? Sesempit lubang celengan. Sempit banget. Saudara, lubang celengan sempit, saudara. Kenapa sempit? Supaya bisa masuk, nggak bisa keluar. Tapi orang kalau melihat uang dengan mata Tuhan, semua uang kecil. Saudara-saudara, ada kan istilah uang kecil? Maaf, nggak ada uang kecil, saudara-saudara. Orang kalau melihat uang dari mata Tuhan, semua uang kecil. Kenapa? Tuhan besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup dengan kalimat dari Randy Alcorn, tetap dari buku yang sama, saudara-saudara ya. Dia mengatakan kalimat ini, God prosper me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Tuhan memberkatiku bukan untuk meningkatkan standar hidupku, tapi standar pemberianku. Saudara tahu dari mana di hati saudara itu Tuhan atau bukan? Waktu saudara dapat gaji yang lebih besar. Yang lebih besar apa? Pemberian saudara atau gaya hidup saudara? Saudara-saudara, ini bukan ngomong kosong saudara-saudara ya. Ada orang itu ya, waktu gaji 3.500.000 pun saudara-saudara ya, dia pakai HP yang keypad. Saudara-saudara ya, nggak komplain. HP-nya keypad, saudara Tuhan, masih pakai tombol-tombol kayak gitu. Nggak komplain dia. Cukup Pak, apa bagus ini, bagus, dia bilang. Tapi begitu perusahaan bilang, gaji naik ya Pak, disesuaikan Pak, mengalami penyesuaian. Jadi berapa? Jadi 7.500.000 Pak. Tiba-tiba saudara, HP yang itu tadi jadi lemot. Ini kenapa HP kayak gini ya? Jelek banget ya. Loh, kenapa tiba-tiba jadi lemot ya? Tadi HP-nya baik-baik aja kok. Bertahun-tahun kalau pakai HP ini baik-baik saja. Tiba-tiba kurang smart HP-nya Pak. Pantas selama ini saya bego Pak. Kenapa? HP saya tidak smartphone. Ganti smartphone. Iya Pak, saya merasa kurang fleksibel dan kurang profesional kerjanya Pak. Kenapa? Kan HP saya jadul sekali. Mulai ganti smartphone, saudara-saudara. Loh, standard of living-nya naik. Begitu perusahaan bilang, oh Pak, ini sudah lama kerja Pak, kita sesuaikan lagi. Jadi berapa? 10 juta Pak. Saudara-saudara, tiba-tiba yang smart pun jadi stupid. Ini kayaknya kurang smart Pak ya. Kurang smart ini, perlu diganti kayaknya ini. Diganti jadi apa? Itu Pak, yang logonya apel digigit itu Pak. Nah, loh, kenapa begitu pemasukan kita bertambah, yang naik standar hidup kita? Padahal dulu bisa hidup kok, nggak pakai itu. Saudara perhatikan, sebelum gaji naik, saudara-saudara, mobil apapun cukup, asal rodanya 4. Setelah tambah gaji, ini kayaknya mobilnya ini banyak masalah ya.
Nggak ada yang masalah dengan mobil, hatimu bermasalah. Ini kayaknya kurang lama, ini kurang cepat nih. Ini kayaknya gasnya ini kurang lancar ini. Ya, inilah ya kalau pakai mesin diesel, coba listrik. Mulai standard of living naik. Tapi apa yang dikatakan R&D Elkern? Tuhan memberkatimu bukan untuk menaikkan standard your living, tapi standard your giving. Your standard of giving, bukan your standard of living. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan itu yang mobil sederhana, mobilnya pickup, saudara-saudara. Dia punya rumah sederhana juga. Tiba-tiba bukunya meledak. Kenapa, saudara-saudara? Karena jadi bestseller. Bahkan dikatakan buku yang sama bestsellernya dengan Alkitab, saudara-saudara Tuhan. Saking lakunya buku itu, bisa dikatakan ini buku kedua setelah Alkitab yang paling banyak terjemahkan. Uangnya banyak minta ampun, saudara-saudara. Orang berpikir, wah, mulai kali ini dia ganti rumah, ganti mobil. Enggak, saudara-saudara ya. Dia tetap dengan mobilnya, mobil pickup. Dia tetap dengan rumahnya. Baru tanya, kenapa kamu ganti rumah? Dia bilang gini, kenapa saya harus ganti rumah? Berpuluh-puluh tahun saya pakai rumah ini gak ada masalah. Kenapa saya harus ganti rumah? Berpuluh-puluh tahun saya pakai mobil gak ada masalah. Kenapa saya ganti mobil? Hanya karena sekarang buku saya bestseller. Saudara-saudara, uang itu akhirnya dia pakai untuk pelayanan. Untuk pelayanan. Saudara-saudara, nama hamba Tuhan ini adalah Rick Warren dengan bukunya Purpose Driven Life. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa tidak setuju dengan Purpose Driven Life. Tapi dalam hal ini, saudara-saudara, kita perlu meneladani. Tuhan memberikan kepada kita berkat bukan untuk raising our standard of living, tapi standard of giving. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman. Kiranya Tuhan yang mengajar kami menjadi orang-orang yang murah hati. Bentuklah hati kami ya Tuhan. Karena berapa banyak uang pun yang kami miliki, kami tidak akan murah hati kalau hati kami dikuasai oleh berhala. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami selama ini tidak berpikir dengan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Kiranya kami mendapat belas kasihan dari Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.